Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel saya Asmedi STKIP Apis Dompu. Ya, ini adalah video prosedur penelitian pengembangan ya 4D model ya tiang rajam ya, yaitu di tahap desain ya. Ini part 2 ya, lanjutan dari tahap sebelumnya yaitu define. Nah, kita akan masuk ke tahap yang namanya tahap desain ya. Di tahap desain ada beberapa tahapan di dalamnya, yaitu saya perlu ingatkan lagi Bapak dan Ibu mahasiswa ya, tahap desain akan menemukan masalah apabila di tahap sebelumnya ya, yaitu tahap define, tidak dilakukan dengan sebenar-benarnya. Analisis mahasiswa, analisis media, analisis tujuan pembelajaran, analisis tugas, dan lain-lain. Kalau tidak benar-benar dilaksanakan, maka kita akan menemukan masalah di tahap yang namanya tahap desain. Oke, saya anggap di tahap define tidak ada masalah. Ya. Nah, pemilihan media di tahap desain yang pertama yaitu kita lakukan tahap pemilihan media. Ya, pemilihan format perancangan awal draft RPS ya, dalam hal ini ya, karena ini mahasiswa ya, dosen ya, dikenal dengan RPS, buku ajar, worksheet, dan soal tes. Nah, inilah yang akan dirancang, didesain terlebih dahulu di tahap desain ini, apa saja yang akan dikembangkan. Nah, sesuai dengan judul penelitian ya, pengembangan perangkat pembelajaran ya berbasis HOTS pada mata kuliah aljabar linear dan matriks. Latar belakangnya sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu pertanyaan dari penelitian tersebut, apa saja sih perangkat yang akan dikembangkan dalam penelitian ini ya. Perangkat yang dikembangkan di dalam penelitian ini yaitu RPS, buku ajar, worksheet atau soal tugas, dan yang terakhir adalah soal tes akhir ya. Pemilihan media ya, pemilihan media ini akan saya jelaskan juga di tahap sebelumnya. Nah, di tahap sebelumnya kita setelah melewati yang namanya tahap analisis media. Nah, dari tahap analisis media kita memperoleh kesimpulan media apa yang akan kita gunakan dalam proses perkuliahan atau proses belajar mengajar. Nah, seperti tadi ya, ada beberapa latar belakang kenapa memilih. Jadi media yang digunakan di sini adalah biasanya yang akan kena dalam penelitian ini, saya menggunakan pembelajaran menggunakan blended learning ya, campuran antara tatap muka dan pembelajaran daring ya. Jadi untuk pemahaman konsep awalnya itu menggunakan tatap muka. Nah, sedangkan untuk tugas ya dan presentasi atau lain sebagainya nanti menggunakan media ya. Media yang digunakan dalam hal ini ya, rencananya adalah misalnya adalah misal menggunakan WhatsApp group dalam kegiatan diskusi dan sebagainya, atau mungkin Google Classroom juga bisa digunakan ya, ketika nanti ingin share materi, ingin share tugas, ngumpulin tugas ya dan sebagainya. Oke,
Setelah itu kita akan melakukan pemilihan format seperti apa ya RPS-nya nanti ya RPS. Nah tentu ini berdasarkan setiap institusi juga punya format masing-masing RPS seperti apa yang sudah dicanangkan ya, sudah direncanakan. Nah boleh diikuti ya. Karena ini dosen biasanya dosen bebas merdeka ya, apalagi sekarang sudah kampus merdeka ya, boleh ya, asal sesuai dengan aturan, asal benar ya. Pemilihan format dan perancangan awal RPS, buku ajar, worksheet, soal tes. Nah RPS ya, nyusun RPS ya tentu berdasarkan analisis materi, analisis tujuan pembelajaran, analisis media, analisis mahasiswa ya. Jadi seperti itu kita akan kembangkan yang namanya rencana program semester ya, RPS-nya seperti apa. Kemudian setelah RPS kita akan kembangkan juga dalam hal ini adalah buku ajar ya. Buku ajar biasanya dalam penelitian dosen pemula, buku ajar itu biasanya yang sudah terbit di IKAPI ya. Dalam hal ini adalah penelitian ini dia menerbitkan bukunya pada penerbit yang sudah memiliki izin IKAPI, ikatan yang termasuk dalam Ikatan Penerbit Indonesia. Nah dalam hal ini adalah penerbit Ainara ya. Kemudian soal tugasnya seperti apa dan soal tes akhirnya nanti seperti apa ya. Soal tugas dan soal tes ini tentu berdasarkan analisis tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan di tahap sebelumnya ya. Mahasiswa mampu ini itu, mahasiswa mampu. Nah dalam hal ini mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan ya soal-soal untuk melatih kemampuan berpikir HOTS mahasiswa, atau soal-soal yang biasanya muncul soal biasa yang muncul pada tes pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil ya, atau biasanya dikenal dengan soal-soal untuk melatih kemampuan berpikir HOTS mahasiswa. Nah, jadi disesuaikan dengan materi yang ada pada mata kuliah aljabar linear dan matriks ya. Jadi seperti itu, tugasnya pun seperti itu, berkaitan dengan soal-soal HOTS ya, soal-soal atau tugas-tugas yang di dalamnya berisi tentang melatih ya mahasiswa untuk berpikir tingkat tinggi ya. Jadi seperti itu ya, itu adalah tahap desain. Nah, tahap desain ya sampai pada perancangan awal atau yang dikenal dengan draft 1, draft awal ya. Nah, draft awal ini ya, apa saja draft awalnya itu? RPS, buku ajar, worksheet, dan soal tes ya. Ini akan dilakukan masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap develop ya, tahap pengembangan draft 1 sampai pada draft final. Nah, tahapan selanjutnya yaitu masuk ke tahap validasi. Namun video ini khusus untuk membahas tentang desain ya, D yang kedua. Kalau define kan sudah di video sebelumnya, sekarang adalah tahap desainnya. Nah, tahap desainnya ini saya cukupkan sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan ya atau komentar, silahkan dikomentari ya. Jangan lupa like, komen ya, share, dan subscribe. Begitu kata orang ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Begitu kata orang. Terima kasih. Assalamualaikum.